The People are Not Book of Free, suatu lembaga survei di Amerika melakukan survei kepada 3.000 orang dengan sebuah pertanyaan yang sama, apa hal yang paling Anda takutkan dalam hidup ini? 620 orang atau 21% atau urutan pertama mengatakan bahwa bicara depan kelompok atau public speaking adalah hal yang paling mereka takutkan. Dan ketakutan akan public speaking ini bahkan mengalahkan ketakutan akan kematian, karena kematian hanya di urutan ke-7. Semisal 3.000 orang ini ditanya, Bapak Ibu Anda pilih mana, ngomong atau mati? Mungkin saja mereka mengatakan mati aku. Dan ketakutan yang sama juga mungkin saja menghinggapi diri teman-teman Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pada video kali ini saya akan bicara tentang teknik mengendalikan rasa takut saat Anda akan berbicara. Ketemu dengan saya Ongki Wianto, dan ada 4 poin yang harus teman-teman lakukan agar Anda bisa mengendalikan kekhawatiran Anda saat akan berbicara di hadapan orang banyak. Namun sebelum saya masuk pada poin tersebut, teman-teman pastikanlah Anda memiliki sebuah pola pikir yang sama dengan saya tentang arti kata takut. Jadi ketika teman-teman Anda mempraktekkan 4 hal yang akan saya bagikan sebentar, ketakutan itu tetap ada karena Anda dan saya tidak akan pernah mungkin menghilangkan rasa takut. Jadi tanamkan dalam diri Anda dan saya tidak akan pernah menghilangkan rasa takut. Yang ada adalah kita mengendalikan ketakutan tersebut. Lalu poin yang kedua, perbedaan dasar antara pembicara yang profesional dan pembicara yang amatir. Sama-sama memiliki ketakutan, namun pembicara yang profesional punya ilmu, punya teknik, dan punya strategi mengendalikan rasa takut mereka sehingga ketakutan tersebut tidak terlihat di hadapan audiens mereka. Jadi Anda tetap punya ketakutan, namun Anda akan belajar cara mengendalikannya. Lalu bagaimana caranya? Ada 4 P yang harus teman-teman lakukan, Anda kerjakan, dan Anda harus praktekkan sehingga membuat takut tadi berubah menjadi berani. Jadi cara mengubah takut menjadi berani, lakukanlah 4 strategi ini. Poin yang pertama, untuk mengubah takut menjadi berani, teman-teman Anda bisa lakukan yang namanya penyesuaian diri. Penyesuaian diri artinya teman-teman Anda harus datang lebih awal apabila Anda membuat presentasi atau public speaking, luring, atau bertatap muka langsung dengan audiens Anda. Ketika Anda datang lebih awal, secara psikologi Anda akan merasa nyaman dengan situasi lingkungan tempat Anda berbicara karena Anda sudah menyesuaikan diri terlebih dahulu. Jadi jika ada presentasinya jam 9 pagi, pastikan 1 jam sebelum acara Anda sudah hadir di sana, Anda sudah datang di sana, dan Anda bisa menyamankan diri Anda dengan lingkungan sekitarnya. Lalu penyesuaian diri yang kedua, yang pertama secara fisik, lalu yang kedua secara mental. Penyesuaian diri secara mental adalah teman-teman saat Anda membayangkan hal-hal yang Anda harapkan terjadi, hal-hal yang Anda inginkan terjadi, bukannya hal-hal yang Anda tidak harapkan terjadi. Saya ulangi, penyesuaian diri yang pertama secara fisik, yang kedua secara mental. Sebelum acara, 1 minggu sebelum acara, H-4 sebelum acara, mulailah Anda membayangkan situasi kondisi yang Anda harapkan untuk terjadi, bukannya yang Anda tidak harapkan untuk terjadi. Siapa seorang teman namanya Ino, dan dia begitu takut naik pesawat terbang. Lalu saya tanya, No, lu kok takut naik pesawat terbang? Dia katakan, iya gimana sih Ki? Gua nih ya, kata si teman saya tadi, ketika baru duduk di pesawat, gua bayangin gimana kalau pesawatnya jatuh. Dan semakin dia membayangkan itu, semakin khawatir, gelisah, dan takut dia jadinya. Lalu saya tanya pertanyaan berikutnya, kenapa kamu gak pernah bayangkan bahwa pesawatnya akan take off dan landing dengan selamat? Dia tersenyum dan katakan, ya benar juga sih. Jadi terkadang teman-teman Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya sering membayangkan hal-hal yang kita takutkan, kita khawatirkan untuk terjadi, dan bukannya hal-hal yang kita inginkan untuk peroleh. Dan pada penyesuaian diri secara mental, Anda harus mulai membayangkan situasi kondisi yang Anda harapkan terjadi. P yang kedua, sesudah Anda bisa lakukan penyesuaian diri, yang kedua adalah perubahan bahasa tubuh. Seorang pembicara besar dunia, pelatih sukses nomor 1 di dunia bernama Anthony Robbins mengatakan bahwa our emotion is created by our emotion. Emosi kita
diciptakan oleh bahasa tubuh kita. Artinya kalau Anda ingin mengubah ketakutan Anda yang ada dalam pikiran Anda, salah satu cara yang paling mudah adalah mengubah bahasa tubuh Anda. Saya yakin teman-teman Anda pasti pernah lihat, ada anak kecil usia 4-5 tahun yang lagi menangis. Kalau di dalam ruangan, ibu atau ayah anak tersebut menggendong anak itu, lalu mungkin sang orang tua mengatakan dia lihat cicak di atas, atau di luar ruangan orang tua mengatakan dia lihat burung, lihat pesawat terbang, lihat kupu-kupu dan seterusnya. Anehnya, ketika sang anak tadi menoleh ke atas, tangisannya berhenti. Kenapa? Karena secara fisiologi, tubuh kita tidak didesain sedihnya ke atas, sedih itu pasti ke bawah. Jadi ketika anak tadi mengubah bahasa tubuh, kesedihannya pun akan hilang. Apa yang harus Anda lakukan sehubungan dengan poin yang kedua? Sebelum teman-teman Anda presentasi, sebelum Anda public speaking, atau sebelum Anda berbicara di hadapan orang banyak, rubah bahasa tubuh Anda. Lihat ke atas tersenyum walaupun dipaksakan, buka bahasa tubuh Anda atau lompat-lompat jika memungkinkan, sehingga fisiologi Anda berubah, psikologi Anda berubah. Inilah 2P awal yang saya jelaskan pada video kali ini, dan masih ada 2 tambahan P yang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Sampai ketemu.